Apa yang akan saya bagikan sekarang dapat sepenuhnya mengubah cara pandang Anda terhadap topik ini. Nama saya Monica, dan 3 tahun lalu saya mengalami sesuatu yang mengubah hidup saya selamanya. Selama 18 menit, saya seperti mati suri, dan selama itu, saya melihat dan mendengar hal-hal yang tak pernah saya bayangkan. Jika Anda kesulitan dengan topik ini, Anda perlu mendengar apa yang telah saya sampaikan, meskipun itu membuat Anda tidak nyaman. Pesan ini tidak mudah, tetapi mendesak. Malam itu, saya sedang bertugas di rumah sakit. Pagi-pagi sekali ketika saya mulai merasakan nyeri dada yang hebat. Sebagai seorang perawat, saya langsung tahu bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Sesak semakin menjadi, dan sebelum saya sempat meminta bantuan, saya pingsan di ruang istirahat. Rekan-rekan saya menemukan saya, dan segera membawa saya ke unit gawat darurat. Tetapi saat saya tiba, jantung saya sudah berhenti berdetak. Selama 18 menit, saya telah tiada di dunia ini. Saat jantungku berhenti berdetak, aku mendapati diriku berada di tempat yang tak terlukiskan, bermandikan cahaya terang nan hangat, yang tak menyilaukan maupun menyakitkan, kejernihan yang memancarkan cinta dan kedamaian, menyelimuti segalanya, menembus segalanya. Warna-warna di sekelilingku tak terlukiskan, lebih hidup dan mendalam daripada yang pernah kulihat. Dan kemudian, aku mendengar namaku dipanggil. Berbalik, aku melihatnya. Aku tak butuh penjelasan. Aku langsung mengenalinya. Wajahnya memancarkan kelembutan dan ketenangan, dan kakiku lemas. Dia mengangkatku dan berkata agar aku tidak takut, bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kulihat sebelum kembali. Kami berjalan bersama melewati tempat itu. Seiring kami melangkah maju, dia mulai berbicara tentang realitas spiritual yang belum pernah saya pikirkan. Sebagai seorang profesional kesehatan, saya memahami tubuh fisik. Tetapi sekarang, dia menunjukkan dimensi tak kasat mata kepada saya. Tiba-tiba, pemandangan berubah. Rasanya seperti saya sedang melihat bumi. Tetapi bukan hanya apa yang dilihat mata manusia. Saya melihat lapisan-lapisan tersembunyi. Apa yang terjadi jauh di dalam diri manusia. Dan apa yang saya saksikan sangat mengguncang saya. Saya bertanya, terkejut, apa yang saya lihat? Ia menjawab bahwa itulah yang terjadi di dunia spiritual ketika orang-orang melakukan perilaku tertentu secara diam-diam, tanpa menyadari konsekuensinya. Ia menunjukkan seorang pemuda sendirian di apartemennya, hendak melakukan sesuatu yang, di mata manusia, tampak biasa saja. Saat ia mulai, sosok-sosok bayangan muncul di sekelilingnya, gelisah, seolah sedang merayakan. Mereka adalah sosok-sosok gelap, dipicu oleh apa yang terjadi di sana, membisikkan pikiran, mengintensifkan hasrat, membentuk emosi. Ekspresi pemuda itu berubah. Ia menjadi gelisah, cemas, diliputi impuls. Terkejut, saya berkata bahwa kebanyakan orang menganggap ini normal, tanpa risiko besar. Ia menatap saya dengan penuh kasih dan berkata bahwa, di ranah spiritual, setiap pilihan membuka pintu yang membawa konsekuensi yang tidak selalu langsung terlihat. Saya kemudian mengerti bahwa ini bukan tuduhan, melainkan peringatan. Sebuah panggilan untuk melihat melampaui apa yang tampak, untuk memahami bahwa tindakan intim kita memiliki dampak yang mendalam pada hati, pikiran, dan kehidupan spiritual kita. Ketika saya terbangun kembali di rumah sakit, saya tak lagi sama. Kenangan akan pengalaman itu masih terasa jelas, bukan untuk dikutuk, melainkan untuk membangkitkan. Karena apa yang saya lihat bukan hanya tentang perilaku tertentu, melainkan tentang bagaimana kita hidup, tentang pintu-pintu yang kita buka tanpa sadar, dan tentang urgensi untuk merawat apa yang kita biarkan masuk. Yesus menatapku dengan kesedihan yang begitu mendalam hingga seakan menusuk jiwaku. Dia membuatku mengerti bahwa inilah yang sebenarnya diinginkan musuh, menipu orang-orang agar berpikir bahwa hal itu tidak penting. Kemudian aku melihat serangkaian adegan di mana pria dan wanita terlibat dalam perilaku yang sama, dan saat itu dimulai, kekuatan gelap menyerbu ruang spiritual di sekitar mereka. Itu bukan sesuatu yang sementara. Kehadiran-kehadiran ini menetap, menguasai pikiran dan tubuh, diam-diam, dan terus-menerus membentuk pikiran dan keinginan. Saya menyaksikan bagaimana pengaruh-pengaruh ini menggerogoti kehidupan sehari-hari. Mereka menanamkan gambaran dan gagasan yang terus-menerus muncul di saat-saat bekerja, berdoa, atau bahkan dalam kehidupan keluarga. Tampaknya tak ada yang memuaskan kekuatan-kekuatan ini. Semakin banyak mereka diberi makan, semakin lapar mereka. Saya menyaksikan bagaimana mereka mendorong orang-orang ke dalam kebiasaan yang semakin intens,
mendorong mereka untuk mencari konten yang eksplisit, mendistorsi cara mereka memandang hubungan dan pernikahan. Bahkan di dalam rumah tangga yang tampaknya stabil, kehadiran-kehadiran ini menciptakan ketidakpuasan, mengganggu hati pasangan, dan mendorong fantasi-fantasi yang mengikis keintiman pernikahan. Ketakutan. Saya bertanya-tanya dalam hati mengapa begitu banyak orang tidak menyadari hal ini. Dan jawabannya datang dengan jelas, karena musuh telah membutakan mata mereka, membuat mereka percaya bahwa apa yang dilakukan secara diam-diam tidak berbobot. Namun, tidak ada yang luput dari perhatian. Setiap pilihan memiliki dampak pada hati, dan dunia tak kasat mata di sekitar kita. Tidak ada yang namanya dosa yang terisolasi dan pribadi. Segala sesuatu meninggalkan jejaknya, segala sesuatu memiliki konsekuensinya. Kemudian dia menunjukkan sesuatu yang bahkan lebih intens. Dia membawa ke hadapanku orang-orang yang telah meninggalkan dunia ini dan kini berdiri di hadapannya. Mereka adalah kisah-kisah nyata, ditandai oleh tipu daya yang sama. Yang pertama adalah seorang pria paruh baya. Dengan raut penyesalan di wajahnya, ia berkata bahwa ia memulainya di usia yang sangat muda, percaya bahwa itu hanyalah cara untuk melepaskan ketegangan. Ia terus seperti ini selama beberapa dekade, tanpa menyadari konsekuensi spiritualnya. Ia berkata bahwa kehidupan dewasanya didominasi oleh pengaruh-pengaruh ini, hubungan yang hancur, perselingkuhan, dan hasrat untuk konten yang eksplisit. Pernikahannya gagal karena tidak ada yang cukup. Tak lama kemudian, seorang perempuan menghampirinya. Ia mengatakan bahwa setelah perceraiannya, ia mencari praktik ini sebagai pelarian dari kesepian. Namun, apa yang awalnya terasa nyaman justru berubah menjadi penjara. Pikirannya diliputi oleh kenikmatan kompulsif. Ia tak lagi mampu memperhatikan anak-anaknya, pekerjaannya, atau menjaga hubungan spiritualnya. Segala sesuatu, dalam setiap percakapan atau situasi, akhirnya ditafsirkannya secara menyimpang. Akhirnya, seorang pemuda berbagi pengalamannya. Ia berkata bahwa ia telah bertumbuh dalam iman, telah dibaptis, tetapi telah bergumul dengan pergumulan itu sejak remaja. Saat ia berbicara, matanya menunjukkan rasa sakit dan lelah, seperti seseorang yang telah bertahun-tahun mencoba melarikan diri dari sesuatu yang tampaknya lebih besar darinya. Mendengar kisah-kisah ini, membuat saya mengerti bahwa apa yang ditunjukkan kepada saya bukanlah untuk menuduh, melainkan untuk memperingatkan. Sebuah seruan mendesak bagi orang-orang untuk menyadari bahwa pilihan-pilihan yang intim memiliki dampak yang mendalam, dan bahwa ada jalan menuju pembebasan. Ketika seseorang menghadapi kebenaran secara langsung, saya percaya bahwa yang perlu saya lakukan hanyalah memohon ampun kepada Tuhan, dan semuanya akan beres. Saya tidak menyadari bahwa setiap kali saya membuka celah-celah tak kasat mata yang memengaruhi hati dan pikiran saya, dia dengan tegas menyadarkan saya bahwa iman saja tidak akan menjadi perisai jika seseorang bersikeras membuka pintu-pintu itu. Saya berdoa, memohon ampun, tetapi saya tidak menutup apa yang telah saya biarkan masuk. Dan setelah mendengarkan begitu banyak cerita, saya melihat sebuah pola yang menyakitkan. Orang-orang dari segala usia, latar belakang, dan jalan menghadapi perjuangan yang sama, membawa luka-luka mendalam dari praktik ini dalam hidup mereka. Setelah kesaksian-kesaksian ini, dia menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada saya. Sebuah penglihatan yang begitu indah, sehingga membuat saya memahami tujuan awalnya bagi keintiman manusia. Saya melihat sepasang kekasih yang dipersatukan oleh kasih, dikelilingi cahaya keemasan yang cemerlang. Sebuah perlindungan yang tak tertembus oleh kegelapan. Saat itulah saya mengerti, ketika Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan membayangkan seksualitas sebagai sesuatu yang harus dialami dalam konteks perjanjian sejati. Bukan hanya sebagai aturan, tetapi sebagai perlindungan rohani. Saat pasangan ini dengan penuh kasih menyerahkan diri satu sama lain, cahaya di sekitar mereka bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang baru dan murni di dunia yang tak kasat mata. Ia menjelaskan kepada saya bahwa dalam komitmen yang setia, ikatan ini menjadi tempat yang aman, tak tersentuh oleh pengaruh-pengaruh yang merusak. Dan pada saat yang sama, ia menunjukkan bahwa bagi mereka yang belum menikah, terdapat anugerah istimewa, kemampuan untuk menguasai diri. Sepanjang sejarah, banyak hambanya yang paling setia telah menjalani hidup yang murni, menemukan makna dan kekuatan bahkan dalam penyangkalan. Dan
Saya melihat pria dan wanita lajang memancarkan cahaya yang berbeda, bukan cahaya persatuan suami istri, melainkan cahaya pengabdian dan dedikasi. Keindahan yang tenang dari mereka yang memilih untuk menunggu. Dengan lembut, dia menjelaskan bahwa hasrat seksual itu sendiri bukanlah dosa, karena dialah yang menciptakannya. Namun, seperti semua dorongan manusia, hasrat seksual perlu diarahkan dan diungkapkan dengan benar pada waktu yang tepat. Bagi mereka yang lajang, ini berarti menunggu hingga menikah. Bagi mereka yang sudah menikah, ini berarti kesetiaan kepada pasangan. Kemudian dia menunjukkan kepada saya, langkah demi langkah, bagaimana sebuah penjara rohani terbentuk ketika seseorang menuruti kebiasaan yang tidak teratur. Pertama kali, jelasnya, sebuah celah kecil terbuka di pertahanan jiwa. Mungkin 1 atau 2 pikiran gelap menyusup, membawa rasa bersalah atau malu, tetapi masih mungkin untuk melawan, bertobat, dan menutup pintu itu. Namun, jika seseorang terus-menerus melakukannya, celah itu akan melebar dan lebih banyak pengaruh masuk, semakin kuat dengan setiap pengulangan. Saya melihat, seolah-olah dalam film, seorang remaja membuka celah kecil tak kasat mata itu untuk pertama kalinya. 2 sosok gelap melintasi penghalang itu, samar-samar, nyaris tak terlihat. Kemudian, sebagai orang dewasa, saya melanjutkan perjalanan yang sama, dan dengan setiap tindakan, celah itu melebar, menarik kehadiran-kehadiran baru. Adegan itu membuat saya mengerti, dengan kejelasan yang menyakitkan, bahwa pilihan-pilihan intim tidaklah netral. Pilihan-pilihan itu membangun jalan, membuka atau menutup pintu, memperkuat atau melemahkan pertahanan, dan bahwa ada saat di mana masih mungkin untuk berhenti, berbalik, dan membangun kembali, sebelum penjara itu menjadi labirin. Setiap kali celah tak kasat mata itu terbuka, ia membesar, memungkinkan lebih banyak pengaruh gelap masuk. Selama bertahun-tahun, apa yang dulunya celah menjadi pengepungan, puluhan kehadiran menyelimuti pikiran dan emosi, membentuk pikiran, impuls, dan pilihan. Inilah yang menjelaskan rasa ketergantungan. Perjuangan yang tampaknya mustahil diatasi hanya dengan tekad. Beban itu bukan hanya beban internal. Ada sesuatu yang tumbuh dan berkembang seiring setiap pengulangan. Saya kemudian diperlihatkan dengan gamblang bagaimana kekuatan-kekuatan ini bekerja. Mereka tidak bertindak sendiri-sendiri. Mereka bekerja sama, mengoordinasikan serangan-serangan halus. Saya melihat adanya rasa malu yang menanamkan rasa bersalah segera setelah tindakan, membuat orang tersebut menarik diri, tidak mampu berdoa atau mencari dukungan spiritual. Saya melihat adanya isolasi yang menjauhkan mereka dari hubungan yang sehat. Saya melihat adanya tipu daya yang berbisik bahwa itu normal, bahwa itu tidak penting, bahwa Tuhan tidak peduli. Dan, untuk mempertahankan siklus ini, mereka membimbing mereka ke konten yang semakin eksplisit, seolah-olah memuaskan nafsu makan yang tak terpuaskan. Apa yang awalnya tampak seperti kebiasaan yang tidak berbahaya, akhirnya membuka jalan bagi gambaran dan fantasi yang semakin ekstrim. Yang tak pernah cukup, selalu menuntut lebih. Saya juga melihat bagaimana semua ini memengaruhi pernikahan. Ketika seseorang memasuki pernikahan setelah menciptakan keretakan ini, keretakan tersebut tidak hilang dengan sendirinya. Keretakan tersebut terus memengaruhi pikiran, keinginan, dan persepsi. Saya mengamati pasangan-pasangan di mana salah satu pasangan menanggung beban ini bahkan sebelum menikah. Bahkan dalam momen-momen intim, terdapat perbandingan diam-diam, fantasi-fantasi aneh, dan ketidakpuasan yang tak terjelaskan. Kehadiran mereka tidak hanya merampas momen kepuasan itu, tetapi juga menyakiti pasangan lainnya. Pasangan yang tanpa pengertian, merasa ditolak, tidak mampu, dan bingung. Banyak hubungan yang akhirnya memburuk bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena campur tangan tak terlihat yang merusak kepercayaan dan komitmen. Dan kemudian saya mendengar sesuatu yang memenuhi hati saya dengan harapan. Tidak ada kasus yang hilang. Tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kasih ilahi. Namun kita harus memahami bahwa ini bukan hanya tentang perilaku. Ini adalah perjuangan spiritual. Jalan menuju kebebasan memang ada, tetapi dimulai dengan mengenali masalah dan keinginan tulus untuk menutup pintu-pintu yang terbuka. Pada titik inilah, dia menunjukkan kepada saya, dengan kejelasan dan kelembutan, bahwa ada senjata spiritual yang mampu mematahkan rantai ini dan memulihkan kedamaian batin, martabat, dan kemampuan untuk menjalani hubungan yang sehat dan memuaskan. Saya menyaksikan sendiri bahwa pertobatan sejati memiliki dampak nyata pada dunia spiritual. Pertobatan sejati bukan sekadar maaf otomatis, melainkan keputusan tegas untuk meninggalkan perilaku tersebut.
untuk tidak pernah kembali. Ketika orang-orang datang kepada saya dengan hati yang hancur, mengaku dosa, dan ingin berubah, pintu-pintu tak kasat mata yang sebelumnya terbuka mulai tertutup di hadapan saya. Seolah-olah setiap tetes air mata yang tulus membawa beban, setiap pilihan untuk melepaskannya menutup celah-celah yang sebelumnya telah memberi akses kepada kekuatan-kekuatan destruktif. Dengan lembut, saya diajari bahwa berhenti saja tidak cukup. Kita harus berjuang menggunakan otoritas yang telah diberikan kepada kita. Saya teringat akan kata-kata kuno tentang berserah diri kepada Tuhan dan melawan kejahatan, bukan sebagai nasihat samar, melainkan sebagai janji yang hidup. Saya mendampingi orang-orang yang benar-benar memahami pertempuran ini dan mulai bersuara dengan tegas, menggunakan firman ilahi dan nama Yesus sebagai perisai. Yang mengejutkan saya, ketika perlawanan ini tulus dan datang dari hati yang berserah, pengaruh-pengaruh gelap itu pun terpaksa mundur. Ia kemudian menunjukkan langkah-langkah praktis menuju kebebasan. Pertama, kejujuran total. Tidak menyembunyikan apapun. Membuka hati, bukan hanya tentang tindakan, tetapi juga tentang pikiran, fantasi, dan segala sesuatu yang memicu siklus tersebut. Apa yang tetap tersembunyi menjadi bahan bakar bagi penindasan. Selanjutnya, memaafkan diri sendiri. Banyak orang tetap terjebak dalam siklus rasa bersalah dan malu, tanpa menyadari bahwa hal ini memperkuat beban spiritual mereka. Menerima pengampunan dan melangkah maju itu penting. Langkah penting lainnya adalah menghilangkan pemicu. Bersihkan perangkat yang berisi konten eksplisit, ubah rutinitas yang mendorong kekambuhan, dan hentikan akses mudah ke hal-hal yang memicu kecanduan. Di tempat fantasi dulu bersemayam, penuhi pikiran Anda dengan firman kehidupan dan pikiran-pikiran yang luhur. Ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang kemurnian, kemuliaan, dan kebenaran membantu mengarahkan kembali hati. Ia juga menekankan pentingnya memiliki seseorang yang Anda percayai. Kejahatan bertindak secara rahasia, tetapi melemah ketika terungkap. Membuka diri kepada teman yang lebih dewasa, konselor, atau pemimpin spiritual untuk menerima doa dan bimbingan akan membawa perlindungan. Dan, untuk kasus yang lebih mengakar, praktik puasa dan doa bersama memiliki makna yang lebih khusus. Beberapa rantai hanya dapat dipatahkan dengan cara ini, melalui proses pencarian dan penyerahan diri yang lebih mendalam. Akhirnya, nilai firman Tuhan dalam pertempuran ini terukir dalam diri saya. Firman itu bertindak seperti pedang tajam, mampu menembus ikatan tak kasat mata. Ketika diwartakan dengan iman melawan pengaruh-pengaruh ini, mereka tak punya pilihan selain mundur. Ada ayat-ayat yang sangat kuat dalam konteks ini, yang mengingatkan kita bahwa kehidupan seksual bukanlah sesuatu yang terisolasi dari tubuh dan jiwa, dan bahwa pilihan-pilihan dalam hal ini memiliki konsekuensi nyata. Melalui semua ini, saya memahami bahwa meskipun perjuangannya berat, ada jalan menuju kebebasan, yang ditopang oleh kebenaran, disiplin, dan penyerahan diri sejati yang menutup pintu dan membuka ruang bagi kehidupan yang damai. Tubuh kita bukan sekadar struktur fisik, melainkan tempat suci, tempat bersemayam sesuatu yang lebih agung. Tubuh diciptakan untuk mencerminkan kemurnian, pengendalian diri, dan rasa hormat, bukan untuk digunakan sembarangan. Sepanjang pengalaman saya memahami bahwa kebenaran ini jauh melampaui aturan atau ungkapan umum. Ini adalah panggilan untuk merawat diri sendiri dengan bermartabat dan bertanggung jawab. Kehidupan intim, ketika dijalani di luar tujuannya, membuka pintu-pintu tak kasat mata yang tak selalu kita sadari, dan mencoba menutupnya hanya dengan tekad bulat ibarat menyapu debu di bawah karpet. Mungkin tampak bersih untuk sementara, tetapi masalahnya tetap ada. Saya melihat orang-orang yang bertahun-tahun mencoba menghentikan kebiasaan tertentu sendiri. Mereka bisa bertahan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tanpa kambuh, tetapi mereka selalu kembali ke titik yang sama. Mereka tidak mengerti mengapa mereka tidak bisa mempertahankan kemenangan mereka. Rasanya seperti melawan musuh tanpa tahu di mana letaknya. Saya kemudian menyadari bahwa banyak yang hanya mengobati gejala perilaku, tanpa mengatasi akar spiritualnya. Perbedaan antara mereka yang menghadapi pertempuran penuh, dan mereka yang hanya menyentuh permukaannya sangat mencolok. Yang pertama mencapai kebebasan sejati dan abadi. Yang terakhir tetap terjebak dalam siklus berhenti dan memulai lagi. Ia menunjukkan kepada saya kisah-kisah orang biasa yang menemukan kebebasan saat masih hidup. Seorang pria paruh baya mengatakan ia menghabiskan lebih dari 20 tahun terjebak dalam masturbasi dan konten vulgar. Ia mencoba segalanya,
konseling, terapi, pengobatan, kelompok dukungan. Tidak ada yang berhasil sampai saya menyadari adanya dimensi spiritual dalam perjuangannya. Maka ia berpuasa, berdoa, mengakui kesalahannya, dan dengan iman, memerintahkan pengaruh yang memperbudaknya untuk pergi. Ia secara fisik merasakan bebannya terangkat. 5 tahun kemudian, ia hidup dalam kebebasan. Seorang perempuan berusia 40-an bercerita bahwa ia telah mengalami masalah yang sama sejak remaja. Masalah ini menghancurkan pernikahan pertamanya dan hampir menghancurkan pernikahan keduanya. Ketika ia menyadari pintu-pintu yang telah terbuka, ia mencari bantuan spiritual dan, dengan bimbingan, mampu mengidentifikasi dan memutus ikatan-ikatan tersebut. Kini, 3 tahun kemudian, pernikahannya telah dipulihkan. Seorang pemuda berusia awal 20-an melaporkan bahwa ia telah menyerah pada keyakinannya saat remaja, tetapi tetap terjebak dalam perilaku yang sama. Ia merasa gagal, percaya bahwa dilahirkan kembali sudah cukup untuk menutup semua celah. Namun, ia menyadari bahwa ia perlu bertindak secara sadar untuk menutupnya dan menghilangkan apa yang masih memengaruhinya. Setiap kesaksian yang saya dengar menegaskan hal yang sama. Niat baik atau tekad saja tidak cukup. Kita harus menyadari kedalaman masalahnya, mengatasi akar spiritualnya, dan merawat pikiran dan hati kita dengan keseriusan yang sama, seperti kita merawat tubuh kita. Hanya dengan begitulah kita dapat membangun kembali martabat, kebebasan, dan kedamaian batin yang sangat kita cari. Ketika akhirnya saya mengikuti semua yang telah ditunjukkan kepada saya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Godaan itu lenyap begitu saja. Setiap kesaksian yang saya dengar menekankan kebenaran yang sama. Memahami aspek rohani adalah kunci pembebasan. Di akhir kisah-kisah ini, saya melihat air mata di mata Yesus. Dia membuat saya merasakan betapa hancurnya hatinya ketika dia melihat orang-orang terperangkap oleh pengaruh-pengaruh ini. Banyak yang berpikir mereka lemah atau jahat, padahal kenyataannya, mereka sedang diserang secara rohani. Saya melihat dengan jelas bagaimana rasa bersalah dan malu menjadi alat untuk menjauhkan orang darinya, keluarga mereka, dan hubungan yang sehat. Rasa malu digunakan sebagai senjata, membuat mereka percaya bahwa mereka terlalu kotor, terlalu jauh, terlalu tak terampuni. Tetapi ini adalah kebohongan. Tak seorang pun berada di luar jangkauan kasihnya. Dia menunjukkan kepada saya keinginannya yang mendalam untuk membebaskan. Dia berkata bahwa dia datang untuk mewartakan kebebasan bagi para tawanan dan memulihkan yang tertindas. Dan ini juga mencakup mereka yang dipenjara karena alasan seksual. Menjelang akhir pengalaman kami, saya merasakan bobot pesannya. Ada urgensi untuk membagikan pesan ini. Musuh bekerja tanpa lelah untuk menipu, membuat banyak orang percaya bahwa perilaku tertentu normal, sehat, dan tidak berbahaya. Namun kenyataannya, perilaku tersebut membuka pintu bagi penindasan yang menghancurkan kehidupan, pernikahan, dan keluarga. Saya melihat bagaimana dunia modern telah menormalkan pornografi dan masturbasi, bahkan di antara orang-orang beriman, dan bagaimana keheningan komunitas spiritual telah membuat banyak orang tidak terlindungi, binasa karena kurangnya pengetahuan. Dia menatapku dengan penuh kasih dan tekad, lalu berkata bahwa aku perlu memperingatkan. Bukan untuk mengutuk, melainkan untuk mengumumkan bahwa ada harapan, bahwa dia ingin membebaskan, tetapi kita harus memahami apa yang sedang kita hadapi. Aku akan mengirimmu kembali, kataku dalam hati. Kau punya tugas. Ceritakan kepada semua orang yang mau mendengarkan apa yang kau lihat dan dengar. Banyak yang terjebak tanpa memahami realitas spiritual yang mengelilingi mereka. Ketika mereka mengerti, mereka bisa bebas. Dia meletakkan tangannya di bahuku, dan sebuah kekuatan mengalir melalui diriku. Dia memperingatkanku bahwa tidak semua orang akan mendengarkan. Beberapa akan mengejek, yang lain akan marah, beberapa akan mengatakan itu berlebihan. Jangan berkecil hati. Aku memanggilmu bukan untuk meyakinkan, melainkan untuk setia dalam berkomunikasi. Dia berjanji bahwa rohnya akan memberiku kata-kata yang tepat, bahwa tujuannya bukan untuk menuduh, melainkan untuk menawarkan harapan dan pembebasan. Itu mengingatkan saya pada sebuah janji. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kebenaran tentang peperangan rohani ini membebaskan orang-orang dari penjara lama, dan dalam sekejap, semuanya mulai memudar. Saya membuka mata kembali di rumah sakit, dikelilingi oleh suara mesin dan suara-suara di sekeliling saya, mengetahui bahwa saya telah kembali dengan misi yang jelas.
Para dokter takjub ketika melihat saya kembali setelah 18 menit tak bernyawa, tanpa kerusakan apapun pada otak maupun tubuh saya. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan mata terbelalak bahwa itu adalah mukjizat, sesuatu yang belum pernah mereka saksikan. Namun, saya tahu persis apa yang telah terjadi. Yesus telah mengutus saya kembali dengan sebuah misi. Sejak saat itu, selama 3 tahun terakhir, saya selalu membagikan pesan ini setiap kali saya menemukan kesempatan. Apa yang saya lihat sungguh mengesankan. Ratusan orang telah menemukan pembebasan ketika mereka memahami dimensi spiritual yang terlibat. Seorang pemuda bercerita kepada saya, sambil menangis, bahwa ia telah mencoba menghentikan kebiasaan ini selama 10 tahun tanpa hasil. Tidak ada yang berhasil sampai ia belajar menghadapi secara spiritual apa yang menghambatnya. Ia mengikuti bimbingan yang saya berikan, dan 2 bulan kemudian, ia benar-benar bebas. Sepasang suami istri melaporkan bahwa dengan memahami realitas spiritual di balik masalah ini, mereka berhasil menyelamatkan pernikahan mereka. Sang suami berjuang melawan masturbasi dan konten vulgar, dan hal itu merusak keintiman mereka. Setelah mencari bantuan dan menjembatani kesenjangan tersebut, hubungan mereka pun pulih. Pesan ini perlu menjangkau semua orang yang menghadapi pergumulan ini. Masturbasi bukan sekadar kebiasaan fisik, melainkan medan perang yang tak terlihat. Namun Yesus telah menyediakan senjata untuk menang. Namanya, firman-Nya, dan kuasanya. Melalui senjata-senjata itu, siapapun dapat mengalami pembebasan sepenuhnya. Jika Anda sedang mengalami pergumulan ini, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada kekuatan rohani yang mencoba menjatuhkan Anda, tetapi ada juru selamat yang ingin mengangkat Anda. Ingatlah janjinya. Berserahlah kepada Tuhan, lawanlah kejahatan, dan kejahatan akan lari dari Anda. Kasih Yesus kepada Anda lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Dan Dia mengutus saya kembali untuk memberitahu Anda bahwa kebebasan itu mungkin. Sekeras apapun perjuanganmu atau seberapa sering kamu gagal, kebebasanmu tetap mungkin diraih melalui kuasa-Nya. Bagikan pesan ini kepada mereka yang perlu mendengarnya. Mungkin seseorang yang dekat denganmu terjebak tanpa memahami alasannya. Kebenaran ini bisa menjadi kunci untuk membuka penjara yang mereka tempati. Aku telah melakukan bagianku, membagikan apa yang dipercayakan kepadaku. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Tetap terjebak atau rangkul kebebasan penuh yang Dia tawarkan.